Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Adapun anggota kelompok dari kelompok 11 adalah yang pertama Nikada Intarisya Prabandari dengan NIM akhir 219, yang kedua Niputo Yusiska Pratiwi dengan NIM akhir 223, dan terakhir ada Imade Bayu Tirta dengan NIM akhir 224. Adapun materi yang kami ingin bahas adalah perdagangan luar negeri dan kesejahteraan, yang kedua ada kebijakan dan masalah perdagangan luar negeri, yang ketiga kecenderungan perdagangan luar negeri, dan terakhir hutang luar negeri. Yang pertama, materi yang pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu perdagangan luar negeri dan kesejahteraan. Pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Ada tiga aspek dari peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian, yaitu yang pertama ada keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri, yang kedua kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri, dan yang terakhir mengenai globalisasi. Teori yang mendasari adanya perdagangan luar negeri ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori keunggulan mutlak ini menjelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Dengan adanya teori ini, suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan luar negeri. Yang pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri. Yang kelima, perbedaan keadaan seperti sumber daya alam iklim, tenaga kerja, dan budaya. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain, dan yang terakhir terjadinya era globalisasi. Manfaat dari perdagangan luar negeri ada empat, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Selanjutnya ada kebijakan dan masalah perdagangan luar negeri. Kebijakan promosi ekspor. Promosi ekspor adalah salah satu alternatif mengatasi cepat jenuhnya pasar domestik, sebab pasar luar negeri relatif jauh lebih besar daripada pasar domestik. Kebijakan promosi ekspor umumnya dilakukan setelah berhasil melaksanakan substitusi impor, kendati ada juga yang melakukan secara bersamaan. Ada empat faktor yang dapat menjelaskan bahwa kebijakan promosi ekspor mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan kebijakan substitusi impor, yaitu yang pertama, kaitan sektor pertanian dengan sektor industri, misalnya agroindustri yang berkembang karena berorientasi pada bahan baku pertanian. Yang kedua, skala ekonomi atau ekonomi of scale dapat dicapai karena permintaan ekspor yang skalanya cukup besar, sehingga dapat diproduksi secara manufaktur atau massal. Yang ketiga, meningkatnya persaingan atas prestasi perusahaan karena kuatnya persaingan pada pasar dunia. Dan yang terakhir, dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi dapat diatasi. Meskipun kebijakan promosi ekspor memberi manfaat, namun juga dapat ada beberapa masalah. Selanjutnya ada kebijakan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan memproduksi dalam negeri terhadap barang-barang yang terjadi di impor. Kebijakan ini paling sering ditempuh pada tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri. Ada beberapa manfaat positif yang diberikan dalam kebijakan substitusi impor ini, yaitu ada mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat sektor industri, memperluas kesempatan kerjasama, dan terakhir menghemat devisa. Selanjutnya ada keterbatasan substitusi impor. Yang pertama menguntungkan perusahaan asing, yang kedua pasar domestik cepat jenuh,
Yang ketiga, memunculkan atau memperkuat gejala monopoli atau oligopoli. Dan terakhir, ketergantungan yang makin besar terhadap impor. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Siska Pratiwi dengan NIM akhir 223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecenderungan perdagangan luar negeri. Adapun analisis kecenderungan perdagangan luar negeri yaitu di mana yang pertama ada prinsip-prinsip perdagangan internasional. Terdapat sejumlah konsep atau teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara, mengapa perdagangan antar negara bisa menguntungkan kedua belah pihak, dan dalam produk-produk apa saja sebaiknya tiap negara berspesialisasi. Dari teori-teori tersebut, orang bisa mengambil prinsip-prinsip yang bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan perdagangan internasional. Adapun tiga teori perdagangan klasik, yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak, yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif, yang ketiga ada teori proporsi faktor produksi. Analisis perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Dewasa ini, hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Yang pertama ada faktor-faktor pendorong adanya perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor pendorongnya yaitu yang pertama ada keanekaragaman kondisi produksi, yang kedua ada penghematan biaya produksi atau spesialisasi, yang ketiga ada perbedaan selera. Yang kedua ada komponen-komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada neraca barang atau neraca perdagangan dan neraca jasa, di mana keduanya disebut neraca transaksi berjalan atau current account dan neraca modal. Yang ketiga yaitu manfaat perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Ada 4 manfaat perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya, yang kedua ada perluasan konsumsi dan produksi, yang ketiga ada peningkatan produktivitas, yang terakhir ada sumber penerimaan negara. Kecenderungan dalam globalisasi menghasilkan yang pertama yaitu globalisasi ekonomi menjadi pertarungan pengembangan market share dari setiap unit usaha pada skala dunia. Yang kedua yaitu masyarakat dunia dewasa ini sedang berubah dari masyarakat industri memasuki ke era masyarakat informasi. Yang ketiga yaitu hubungan saling ketergantungan menyebabkan sistem ekonomi nasional cenderung menjadi bagian sistem ekonomi global. Yang terakhir ada ketergantungan ekonomi yang sedang tumbuh, berubah dari formasi hubungan antar negara menjadi interregion atau antar blok, di mana kekuatan blok-blok ekonomi itu akhirnya akan menjadi ukuran bargaining power tiap negara dalam perdagangan internasional. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sini saya atas nama Ibade Boyteta Swadnana dengan NIM akhir 224. Sini akan saya mempresentasikan tentang materi hutang luar negeri. Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Dalam jangka pendek, hutang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara agar pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Penyebab atau asal mula utang luar negeri Indonesia. Sebagai sebuah negara yang terpuruk di bawah himpitan utang luar negeri sebanyak 359,976 miliar dolar AS yang terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sejumlah 180,831 US dollar dan sektor swasta sejumlah 177,146 US dollar dengan beban angsuran pokok dan bunga utang atau dalam dan yang termasuk dalam dan luar negeri mencapai sepertiga APBN. Indonesia tentu patut dicatat sebagai sebuah negara dunia ketiga yang terperosok ke dalam kolonialisme utang. Sehubungan dengan itu, catatan perjalanan utang luar negeri Indonesia sebagai mana berikut menarik untuk dicermati. Statistik dan data utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri atau ULN Indonesia tumbuh stabil pada akhir Agustus 2018. ULN Indonesia pada akhir Agustus 2018
tercatat sebesar 360,7 miliar US dollar. Terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,3 miliar dolar AS dengan utang swasta termasuk BUMN sebesar 179,4 miliar dolar AS. ULN Indonesia tumbuh 5,14%, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 5,08%. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dua macam transaksi. Yang pertama, transaksi debit. Transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua yaitu transaksi kredit. Transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besar jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Aliran sumber daya antar suatu negara dengan negara-negara lainnya sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal atau sebaliknya. Yang selanjutnya itu mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi. Selanjutnya yaitu mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Selanjutnya mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurang posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Yang terakhir yaitu dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besar kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Komponen neraca pembayaran. Adapun komponen-komponennya yaitu transaksi berjalan atau current account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek atau mencatat transaksi ekspor impor barang dan jasa. Yang kedua yaitu neraca modal atau capital account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan real estate suatu negara. Yang terakhir yaitu cadangan devisa negara atau official reserves account yang mengukur perubahan-perubahan dalam cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas keuangan suatu negara. Selanjutnya yaitu fungsi neraca pembayaran. Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaliknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara. Selanjutnya itu sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Selanjutnya itu sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri, sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Yang terakhir sebagai alat kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Adapun ada manfaat dari neraca pembayaran itu sebagai berikut: membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional, mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, indikator yang akan dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, indikator fundamental ekonomi selain tingkat inflasi, pertumbuhan GNP, dan sebagainya. Yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Tahapan dalam neraca pembayaran bisa dilihat dari
slide, yaitu negara debitur muda di mana pada tahapan ini suatu negara lebih banyak mengimpor. Yang kedua, negara debitur madya di mana tahapan ini neraca perdagangan satu negara ada setelah surplus. Yang ketiga, negara kreditur muda di mana pada tahapan ini satu negara mengembangkan ekspor secara luar biasa. Yang terakhir, negara kreditur madya di mana pada tahapan ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Adapun masalah dalam analisis neraca pembayaran seringkali mengabaikan transaksi internasional yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Yang terakhir, arus modal masuk. Besarnya arus modal masuk Indonesia sebagai akibat pertumbuhan perekonomian yang tetap terjaga dalam beberapa tahun terakhir harus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan proyek-proyek jangka panjang. Mengelola arus modal masuk atau capital inflow ke dalam kawasan merupakan sebuah tantangan yang sulit dihadapi negara-negara emerging market seperti Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kami, akan kami lanjutkan dengan sesi diskusi.